Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan qudrah, iradah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa bertatap muka di media sosial, di udara, dalam rangka membedah karya-karya ulama-ulama kita. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masih membahas berkaitan dengan sebuah buku yang berjudul Wahai Wanita, Raihlah Surga di Rumahmu. Pada hari ini kita masuk kepada sesi yaitu kata pengantar penulis ya. Supaya kita paham apa maksud dan tujuan dari apa yang beliau tulis, maka kita terlebih dahulu bahas berkaitan dengan kata pengantar penulis atau misalnya pendahuluan dari penulis. Baik, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya yang namanya manusia itu tidak pantas untuk dipuji. Karena hakikat pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya ada seorang yang dipuji, maka hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipuji itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada yang memuji bahwa kamu begitu tampan, kamu begitu cantik misalnya. Maka hakikatnya ketampanan dan kecantikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang misalnya dia mempunyai kecerdasan misalnya, maka ketika dipuji, hakikatnya kecerdasannya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kekayaan dan seterusnya. Atau misalnya seorang dia itu rajin ibadah ya. Kalau misalnya seorang suami dia rajin bekerja siang ataupun malam misalnya, tanda kutip tidak mengenal lelah, maka itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang istri misalnya mereka atau dia rajin beres-beres, rajin misalnya bersih-bersih, kemudian menyuapi anaknya, mendidik anaknya, maka itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya sendiri. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya orang yang memuji ya, itu membubuhi atau menyisipi pujiannya itu dengan lafaz-lafaz Allah ya. Dalam artian ketika dia memuji kemudian dibubuhi dengan atau disisipi lafaz-lafaz Allah, itu akan menutup pintu-pintu syaitan untuk orang yang dipuji. Misalnya dengan ucapan alhamdulillah misalnya, atau misalnya masya Allah tentunya, kemudian tabarakallah, atau asma-asma Allah, nama-nama Allah yang lainnya, atau misalnya sanjungan-sanjungan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika misalnya kita mendapati orang yang tampan, orang yang kalau cantik gitunya, kalau yang cantik itu ada sedikit masalah, maksudnya adalah ketika kita melihat seorang yang lawan jenis, maka kita harus cepat-cepat untuk memalingkannya. Tapi di luar itu misalnya kita melihat orang yang tampan atau orang yang cantik misalnya, maka kita ketika memujinya masya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia begitu sempurna. Misalnya kamu diberikan oleh Allah paras yang tampan, kamu diberikan oleh Allah paras yang cantik. Begitu juga misalnya ada orang yang dia itu diberikan kecerdasan, masya Allah, alhamdulillah, kamu diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Supaya ketika dia mendengar pujian tersebut, tiada lain yang dia dengar adalah lafaz-lafaz Allah, sehingga menyadarkan dirinya bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia kuasai, tiada lain itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata atas jerih payahnya atau karena keunggulan dirinya. Tidak seperti misalnya, oh kamu cantik, kamu ganteng misalnya, ya dong saya perawatannya misalnya mahal-mahal, tentunya siapa dulu misalnya saya setiap hari lulur dan seterusnya. Maka ketika misalnya tidak disisipi lafaz-lafaz Allah, maka ditakutkan pintu-pintu setan itu akan terbuka, pintu kesombongan itu terbuka sangat lebar, dan bisikan-bisikan setan dengan mudahnya itu dihembuskan olehnya kepada setiap diri manusia. Namun setidaknya ketika dia mendengar lafaz Allah itu adalah anugerah dari Allah, maka dia akan timbul rasa sadar bahwa semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Begitu seorang suami misalnya ketika dipuji, Masya Allah, artinya Alhamdulillah suamimu begitu rajin, suamimu begitu misalnya tiada lelah mencari nafkah misalnya, tanda kutip ya, namanya manusia kan ada lelahnya, tapi dia berkata misalnya tiada lelah mencari nafkah gitunya, memotivasi istrinya dan seterusnya misalnya, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa itu ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sang suami misalnya ketika dipuji oleh orang lain terkait dengan istrinya yang misalnya sangat rajin, pandai dan seterusnya, maka dibubuhi dengan lafaz-lafaz Allah, maka melahirkan kesadaran bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah, dan dia pun semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang disebut dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada yang mempunyai hakikat pujian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mendapatkan pujian, itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari dirinya pribadi. Kemudian beliau melanjutkan, siapa itu Allah? Rabb semesta alam. Artian Tuhan semesta alam, Tuhan yang mengurus semesta alam, seluruh alam. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang menciptakan dunia dan akhirat, Allah yang mengurus langit dan bumi, yang mengatur segala urusan di langit dan di bumi. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan planet-planet ini mengitari matahari atau bulan misalnya mengitari bumi dan seterusnya. Itulah Allah yang mengatur semua urusan. Bahkan Allah pun mengurus atau mengatur butiran debu-debu yang bertebangan. Allah yang mengatur di mana debu itu hinggap, debu itu jatuh, dan semua itu ada dalam peraturan atau kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari kepengurusan Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya debu ini jatuh di sini, debu itu jatuh di situ, dan seterusnya. Itu ada dalam rencana dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh-jauh lah. Diri kita saja ini adalah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai makannya, minumnya itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu adalah apa yang kita makan saja, selebihnya melebihi tenggorokan ini kita tidak tahu. Padahal selebihnya itu adalah oleh Allah sudah diatur, oleh Allah sudah diurus ya. Bagaimana makan itu dipisahkan, ada yang jadi dagingnya, ada yang jadi tulangnya, ada yang jadi sumsumnya, bahkan cairannya, ada yang jadi sel darah merahnya, sel darah putihnya, ada yang jadi keringatnya, atau bahkan mohon maaf ada yang jadi kotorannya, kencingnya, maninya, wadi dan seterusnya gitunya. Itu semua Allah yang mengurusnya, yang mengaturnya. Belum nafas kita, belum detak jantung kita, belum peredaran darah kita, belum saraf-saraf kita, kemudian meridian atau jalur energi di dalam tubuh kita. Semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Maha Suci Allah, ya. Subhanallah, Allah lah yang mengurus itu semua. Allah tidak memberikan kepengurusan itu dibebankan kepada kita. Coba bagaimana jadinya kalau misalnya pengurusan itu dibebankan kepada kita. Jangan jauh-jauh lah, misalnya napas dulu. Napas saja misalnya silakan kamu urus. Maka saya punya keyakinan bahwa ketika napas itu diurus, maka pasti kita tidak akan bisa tidur. Kalau tidur ya sudah, kita tidak bisa bernapas. Atau misalnya detak jantungnya misalnya kita urus ya. Yang mana itu berhubungan dengan peredaran darah misalnya. Bagaimana jadinya? Kita bisa tidur, tapi ada orang yang harus menjaga kita, yang memompakan jantung kita, atau yang mendetakkan jantung kita, yang memompakan paru-paru kita. Maka kita akan sangat kerepotan. Kita tidak bisa beraktivitas secara normal, kita tidak bisa makan, ya, kita tidak bisa minum, kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa jalan-jalan, kita tidak bisa berlibur, kita tidak bisa menikmati kehidupan dengan seperti biasa sekarang ini. Ketika misalnya Allah menyerahkan kepengurusan itu kepada kita, maka sudah sepantasnya yang keluar dari lisan kita adalah minimal alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau rahimahullahu taala meneruskan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin seluruh makhluk, Muhammad, sang utusan Allah yang amanah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melanjutkan dengan doa kepada khataman nabiyyin alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasulah ba'dah, penutup para nabi yang tidak ada nabi dan rasul setelah beliau diutus, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beliau didoakan oleh setiap insan, setiap muslim. Bukan berarti bahwa beliau itu celaka, dan bukan berarti beliau itu membutuhkan doa kita. Mau ada orang yang mendoakan atau tidak, Nabi Muhammad SAW itu tetap selamat, dan itu dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika misalnya kita mendoakan Rasulullah, bukan berarti Rasul itu celaka butuh kepada doa kita. Karena inilah yang sering bombardirkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan akidah Islam, akidah seorang muslim, yaitu bahwa Nabi Muhammad itu misalnya bagaimana mungkin bisa menyelamatkan, memberi syafaat kepada umatnya, atau bagaimana mungkin dia selamat sedangkan dia saja masih didoakan oleh umatnya. Jadi jangan harap umatnya bisa selamat, nabinya saja masih didoakan. Itulah yang dilontarkan oleh mereka kepada kita sebagai umat Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya mau didoakan atau tidak, nabi itu tetap selamat dan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditempatkan di tempat yang paling baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu surga yang derajatnya paling tinggi dibandingkan umatnya. Nah, ikhwati rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kenapa kita bersalawat atas Nabi ketika kita sholat, atau ketika di sela-sela dzikir kita, di sela-sela misalnya aktivitas kita, ketika disebutkan nama beliau, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam sholat Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Mengapa kita berdoa demikian? Karena tiada lain, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan kita. Jadi kita mendoakan beliau karena Allah lah yang memerintahkan kita, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Sungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersalawat atas nabi, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan doakanlah keselamatan baginya dengan sebenar-benarnya. Itulah dalil bahwa kenapa kita bersalawat atas Nabi, bukan berarti atau tidak sama dengan bahwa beliau itu celaka ketika tidak doakan, tidak. Tapi kita bersalawat itu karena ini adalah perintah dari Allah. Ketika Allah memerintahkan, maka kita melaksanakannya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam kata lain, ada juga yang berkata, umat Islam itu penyembah tempat, penyembah bangunan, penyembah sebut saja berhala misalnya, atau bahkan penyembah batu. Itu kata siapa? Kata orang-orang yang memang menyerang umat Islam untuk meruntuhkan atau meragukan keyakinan umat Islam, akidah umat Islam. Buktinya cenah mereka itu, umat Islam itu melarang orang lain untuk menyembah berhala, tapi mereka ketika sholat menghadap Ka'bah, bersujud menghadap Ka'bah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang betul kita ketika sholat menghadap Ka'bah, kita bersujud itu menghadap Ka'bah, tapi tidak berarti kita menyembah Ka'bah, tidak. Lalu kenapa kita menghadap Ka'bah? Karena sekali lagi itu adalah perintah dari Allah. Dan kalau kita tidak diperintah oleh Allah, maka kita juga tidak akan melaksanakan hal itu. Dan sebelumnya juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap kepada Baitul Maqdis, kemudian oleh Allah diganti, ya, fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Oleh Allah ganti, yaitu menghadap kepada arah Masjidil Haram. Maka kita sami'na wa ata'na, kita mendengar, kita juga taat terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Itu ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk ketaatan. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguannya. Jadi itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau misalnya umat Islam itu mencium Hajar Aswad, itu bentuk penyembahan terhadap batu misalnya. Itu pun kata siapa? Umat Islam itu tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah batu. Lalu kenapa kita mencium Hajar Aswad? Karena kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa kamu itu kepada Hajar Aswad, ya, aku tahu bahwa kamu itu hanya sekadar sebongkah batu saja. Kamu tidak memberi manfaat, kamu juga tidak memberi madarat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW beliau menciummu, takbil, ya, mencium, maka aku tidak akan melaksanakan itu, tidak akan menciummu juga. Kurang lebih perkataannya seperti itu kalau dibahasakan ke dalam bahasa kita. Jadi kita tidak mencium Hajar Aswad kalaulah Allah dan Rasulnya tidak memerintahkannya.
kita mencium Hajar Aswad karena Allah dan Rasulnya memerintahkannya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit melenceng namun memang penting untuk disampaikan. Jadi beliau melanjutkan salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada pemimpin seluruh makhluk Muhammad SAW, sang utusan Allah yang amanah. Maksudnya adalah beliau mustahil berkhianat terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pasti siddiq, amanah, tabligh, fatonah, ya, beliau pasti jujur, benar, kemudian amanah, kemudian menyampaikan, dan cerdas. Mustahil beliau itu menyembunyikan risalah yang Allah sampaikan kepadanya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Semuanya sudah disampaikan kepada umatnya. Tidak ada yang beliau sembunyikan, tidak ada yang beliau sisakan. Semuanya sudah dicurahkan, sudah disampaikan kepada umatnya. Jadi jadi agama ini sudah sempurna dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan juga kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga hari akhir nanti. Yaitu orang-orang yang beriman kepada beliau, yang mendukung dakwah beliau, yang berkorban bersama beliau tentunya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan dengan sebuah subjudul yaitu tujuan penciptaan. Jadi di sini beliau membuat subjudul yaitu tujuan penciptaan. Sebelum kita jelaskan, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa setiap pencipta, the creator, ya, itu pasti ketika menciptakan sesuatu itu punya tujuan. Seperti misalnya seorang profesor atau seorang manusia menciptakan handphone atau telepon misalnya, maka dia punya tujuan, di antaranya apa? Yaitu connecting people, ya, untuk menghubungkan manusia dari jarak yang jauh, tetap mereka bisa terhubung, bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, ya. Itu di antara tujuannya dan tidak keluar dari itu, tidak melenceng dari itu, ya. Begitu juga misalnya seseorang itu menciptakan mesin cuci dan rangka apa? Untuk membantu misalnya pekerjaan ibu rumah tangga, meringankan beban mereka misalnya. Dan setiap ciptaan itu, setiap pencipta itu memberikan buku-buku panduan, ya. Mesin cuci ada panduannya, HP atau handphone itu ada panduannya juga, mobil, motor ada buku panduannya juga. Nah, ini khawatir rahimakumullah, itulah yang akan dilakukan oleh sang pencipta, ya, manusia, ya. Mereka menciptakan mobil, tujuannya untuk apa? Pasti ada tujuannya. Tidak mungkin mereka menciptakan sesuatu tanpa ada tujuannya. Dan diantara yang bisa kita ambil hikmahnya yaitu bahwa mereka itu ketika menciptakan sesuatu yang mereka pikirkan itu adalah asas manfaat. Dan inilah yang seharusnya umat Islam lebih lebih kedepankan, ya. Lebih diekspos masalah ini. Mereka saja, mohon maaf ya, walaupun tidak semuanya, mereka saja yang kafir itu yang dilihat itu ada asas manfaatnya, ya. Ini manfaat tidak tentunya. Jadi bukan semata-mata yang dilihat itu adalah keuntungan materi semata. Oh, ini kalau diciptakan akan menghasilkan uang sebegini misalnya. Tidak. Tapi yang pertama kali dilihat itu adalah manfaatnya, asas manfaatnya. Maka kita sebagai umat Islam itu harus lebih peka lagi, harus lebih mengedepankan hal-hal tersebut, ya. Ketika kita misal membuat sesuatu, ini manfaat tidak untuk orang, untuk manusia. Ketika misalnya berjualan juga sama, apakah ini manfaat tidak untuk manusia, untuk orang lain? Sebagai contoh misalnya, mohon maaf, bukan promosi, karena saya sudah tidak sekarang. Dulu saya jualan misalnya pakaian, ya. Maka yang saya lihat, ya, perhatikan itu adalah berkaitan dengan nilai manfaatnya. Maksudnya adalah ketika misalnya saya menjual pakaian, maka berapa orang yang dimudahkan untuk mendapatkan penutup aurat, ya. Dan ketika misalnya saya berniat demikian, maka semakin banyak yang beli kepada saya dan mereka memakai dari tangan saya, maka pahalanya itu akan saya dapatkan juga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
mandala ala khairin falahu ajru mithli fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan ya, atau menjadi wasilah terhadap kebaikan, maka baginya itu pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Begitu juga misalnya para penjual buku misalnya, berapa banyak orang yang membaca buku, mendapatkan manfaat dari buku yang dia baca, yang mana itu kita jual ya. Kita menjadi wasilah, mereka bisa membaca, mendapatkan ilmu, apalagi ilmu-ilmu agama. Itu luar biasa. Dan itulah seharusnya yang harus kita pikirkan, harus kita niatkan. Jadi yang dilihat itu bukan semata-mata keuntungan materi, uang ya, atau apalah gitunya, keuntungan duniawi, tapi yang harus kita lihat itu adalah asas manfaatnya. Kita harus bisa menyeberangkan pikiran kita ke akhirat, tidak hanya kepada dunia. Ketika menyeberang ke akhirat, insya Allah dunia akan kita dapat juga. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ya manusia saja itu ketika menciptakan sesuatu itu punya tujuan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu, khususnya sekarang yang kita bahas itu adalah manusia, maka Allah punya tujuan. Tidak semata-mata Allah menciptakan kita kalau tidak ada tujuan. Tidak seperti misalnya, tidak seperti ini. Saya ciptakan, silakan gimana kamu saja. Kamu mau berbuat sesuatu yang kamu silakan. Kamu mau berbuat begini, begitu, terserah kamu. Tidak ya. Tapi tiada lain ketika Allah menciptakan kita, Allah itu punya tujuannya yang luar biasa beratnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang memang ini sering kita dengar dalam kajian-kajian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Jin dan manusia itu hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk sholat, untuk zakat, untuk saum, untuk haji, untuk menebar salam, untuk saling menyapa, untuk berbuat kebaikan, untuk tolong menolong, saling membantu dan seterusnya. Tidak untuk bermaksiat, tidak untuk bergibah, tidak untuk mencuri, tidak untuk berzina, tidak untuk mabuk-mabukan, tidak untuk misalnya mendolimi orang, memukuli orang dan seterusnya, menyakiti orang, mengganggu orang, tidak. Dan hakikat dari ibadah itu adalah ismun jami'un ma yuhibbuhullahu wa yardah, yaitu isim jami yang mencakup ya semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ketika Allah cintai dan ridhoi, kita melaksanakan, itulah ibadah. Jadi ibadah itu gampang saja sebenarnya. Ketika Allah memerintahkan, maka kita laksanakan, dan ketika Allah melarang, maka kita jauhi. Jadi hakikat kehidupan ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk main-main, bukan untuk hura-hura. Kehidupan ini adalah sebagai wasilah kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya kita menikah ini adalah bagian dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada suami, kita menghormat, kita berbuat baik kepada istri kita, misalnya seorang istri menghormati suaminya, itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakannya, maka kita itu sedang beribadah, mendapatkan nilai ibadah dari apa yang kita lakukan, dan itu akan berbuah pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, ayat ini memberikan batasan dan sekaligus menjelaskan tentang tujuan diciptakannya makhluk. Jadi diciptakannya makhluk itu ada tujuannya. Para makhluk diciptakan untuk tujuan ibadah kepada Allah. Sebagaimana yang saya sudah tadi katakan, dunia ini hanya sebagai wasilah. Jadi kita harus, isinya begini, bagaimana caranya setiap langkah kita, setiap aktivitas kita itu bernilai ibadah. Karena memang harusnya seperti itu. Dari mulai bangunnya sampai tidurnya itu bernilai ibadah. Karena memang tujuan diciptakan oleh Allah itu seperti itu. Jangan sampai kita melalui hari demi hari, tapi nilai ibadahnya tidak ada. Justru itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang merugi. Sebagaimana firman Allah, wal asri bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman. Tidak hanya beriman, tapi ada wujudnya dalam bentuk amil wa amilus sholihat, ya, beramal soleh.
Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling mewasiati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Bukan untuk tujuan yang lainnya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk main-main, karena Allah menciptakan kita pun tidak main-main. Tiada lain Allah menciptakan kita itu dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh. Setelah tujuan makhluk dibatasi dan tidak ada tujuan lain bagi siapapun dalam kehidupan ini selain untuk beribadah kepada Allah, maka ibadah ini harus menjadi prioritas. Jadi kita harus memprioritaskan ibadah utamanya yang memang ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar itu, di luar sholat, di luar salat seterusnya, itu pun kita harus berusaha semua itu bernilai ibadah, ya. Mencari nafkahnya bernilai ibadah, kemudian misalnya beres-beres rumahnya bernilai ibadah, kemudian misalnya kita berinteraksi dengan orang lain bernilai ibadah. Jangan sampai kita berinteraksi, kita makan, kita minum, kemudian kita juga misalnya mencari nafkah, kita melakukan aktivitas di rumah, misalnya nyuci baju, nyuci piring, beres-beres seterusnya, tapi nilai ibadahnya tidak ada. Maka ketika kita melaksanakan itu semua, itu niatkan bahwa ini adalah perintah dari Allah dan kita melaksanakannya itu karena Allah. Maka insya Allah itu akan bernilai ibadah. Dan sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa rumah ini ya itu adalah mihrab ibadah, ya. Mihrabnya ibadah, ya. Karena setiap orang, khususnya misalnya di antaranya adalah ibu rumah tangga, itu bisa meraih surga dengan aktivitas-aktivitas yang berada di rumah, ya. Nyucinya, walaupun tidak semuanya dilakukan oleh istri, ya. Suami pun itu ikut membantu, ya. Tidak dipasangkan semuanya suami ikut membantu, misalnya ikut mencuci piringnya, gitunya, membantu misalnya minimal dibagi-bagi, misalnya suami menggosok piringnya, kemudian istri membilasnya dan seterusnya lah. Itu bisa istilahnya bisa diobrolkan dengan pasangan-pasangan kita. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan, ya, maka ibadah ini harus menjadi prioritas utama dalam setiap perjalanan usia kita. Jadi selama kita hidup, maka selama itu juga kita harus bisa menjadikan semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. Ibadah itu tidak lama. Kenapa tidak lama? Karena ibadah itu hanya sampai kita mati saja, ya. Sudah mati, sudah tidak ada kewajiban lagi ibadah. Jadi kita ibadah itu hanya sebentar saja, sampai mati sudah. Kita taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu sebentar, hanya sampai meninggal saja, hanya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling lama misalnya ya rata-rata 60-70 tahun, gitu. Selebihnya itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, gitu. Dan bukti bahwa umur kita sebentar adalah sudah berlalu orang-orang yang dulu, ya. Itu sekarang dulu umur walaupun sebagaimana panjang pun mereka tetap meninggal juga. Mereka tetap diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun itu sama, senasib dengan mereka. Kita tidak akan lama di dunia ini. Ketika kita sudah punya istri, kemudian kita pun sudah punya anak, ya. Maka dengan lahirnya anak kita itu sebagai tanda bahwa kita itu akan diganti dengan anak kita. Ketika generasi baru itu datang, berarti generasi lama itu akan segera tenggelam. Itu diantara bukti bahwa kehidupan kita itu tidak lama. Dan bagi yang sekarang sudah punya anak, itu harusnya lebih sadar lagi bahwa umurnya itu tidak akan lama lagi. Bukan berarti yang belum punya anak itu masih lama juga, tidak. Tapi ini sebagai penguat bahwa kita itu tidak akan lama akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkanlah kehidupan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan dengan sholat wajibnya, sunatnya, kemudian saum wajibnya, sunatnya, sedekah, zakat yang wajib, kemudian sedekah, kemudian saling memberi dan seterusnya. Silahkan, itu manfaatkan setiap kehidupan kita dengan amal-amal soleh. Kenapa? Karena sudah mati, sudah tidak ada kewajiban lagi. Dan misalnya kalau ditakdirkan ada orang meninggal, mohon maaf, ada yang meninggal misalnya, dia ingin kalau ditakdirkan akan dihidupkan kembali, walaupun ini mustahil kan, misalnya kalau itu ditakdirkan demikian, maka yang akan dia lakukan adalah ibadah juga, ya.
bukan untuk misal melanjutkan permainan gamenya yang tertunda misalnya, atau tidurnya yang tertunda, kemudian misal liburannya yang tidak sempat misalnya, tidak. Tapi ketika dia hidup, dia akan atau berniat untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Ketika misalnya siksaan itu ditampakkan kepadanya, maka dia akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Andai saja aku diberikan waktu yang sebentar saja di dunia ini untuk hidup kembali, maka fa asaddaqo, aku pasti akan berbuat kebaikan, akan bersedekah, kemudian wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi bagian di antara orang-orang yang soleh. Jadi bukan untuk yang lain. Jadi ketika misalnya ada kesempatan untuk hidup lagi, pasti dia akan mengejar sholatnya, saumnya yang tertunda, kemudian taubatnya misalnya, atau misalnya baca Qur'annya, ya, thalabul ilminya, ya, berbakti kepada orang tuanya, menyayangi istrinya, kemudian hormat kepada suaminya, itu yang akan dia kejar, bukan yang lain. Ketika misalnya dia diberi kesempatan untuk hidup kembali dengan waktu yang sangat singkat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau melanjutkan juga, aktivitas yang kita lakukan dalam perjalanan usia kita hendaknya hanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua aktivitas kita itu harus ya bernilai ibadah, dalam artian bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang makan misalnya kalau hanya sekedar lapar, maka itu tidak ada nilai ibadah. Tapi ketika dia makan, dia punya niat dengan makannya itu memberi tenaga supaya bisa khusyuk dalam sholatnya. Kalau misalnya membantu pembangunan masjid supaya punya tenaga misalnya, supaya bisa sehat, ketika sehat banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan, maka itu akan berbeda hasilnya, itu akan bernilai pahala. Begitu juga tidur, misalnya tidur itu kalau sekedar ngantuk, maka tidak akan ada nilai ibadah, tidak akan dapat pahala. Tapi ketika misalnya dia tidur berniat supaya dia fresh kembali, kemudian dia misalnya segar kembali dan bisa memulai aktivitas ibadah yang lain, maka dia insya Allah akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bahwa Allah menciptakan kita itu bukan untuk apa-apa, bukan untuk main-main, bukan untuk hura-hura, bukan untuk senang-senang, bukan untuk menghabiskan waktu dengan si A, si B, dan si C, dan seterusnya, tapi melainkan adalah untuk ibadah. Dan dunia ini wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita menikah, tentunya kita misalnya seorang suami mencari nafkah, itu bagian dari diperintahkan oleh Allah, dan kita harus sadari itu adalah perintah dari Allah dan kita taat kepada Allah, maka itu akan benar ibadah. Begitu juga seorang istri di rumah misalnya membantu suaminya, artinya mengurus anak, mendidik anak, kemudian mengurus rumah tangga juga, ya. Itu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada suaminya, dan ketika dia melakukannya dia akan mendapatkan nilai ibadah. Begitu juga amal-amal yang lain. Ketika kita menyadari itu adalah perintah dari Allah, kita melaksanakan perintah Allah tersebut, dan yang kita pikirkan adalah balasan yang terbaik di sisi Allah, maka insya Allah itu akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.